Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kami. Kami akan menemani waktu Anda yang berharga beberapa menit ke depan untuk membaca buku yang berjudul Wasaya Al-Aba lil Abna'i. Nah, buku Muhammad Syakir, nasihat ayah kepada anaknya agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ahli bahasa Haji Muhammad Fadlil Said An-Nadawi. Nah, penerbit Al-Hidayah Surabaya. Nah, penerbit Al-Hidayah. Sini masuk pengantar penerjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Wasaya Al-Aba lil Abna, karya seorang ulama terkenal yang bernama Muhammad Syakir, adalah kitab yang berisi bimbingan akhlak yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang besar manfaatnya untuk putra-putri kita dalam mewujudkan bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kitab ini sejak puluhan tahun diajarkan di pondok pesantren di Indonesia untuk santri tingkat dasar dengan teks aslinya yang berbahasa Arab. Akhir-akhir ini kami merasa perlu menerjemahkan kitab ini ke bahasa Indonesia. Bukan saja karena isi kandungannya yang baik, tetapi benar-benar tiba waktunya kitab ini untuk dimasyarakatkan di kalangan remaja, putra-putri kita, pelajar sekolah-sekolah umum di negeri ini, yang mulai menampakkan gejala kemerosotan moral, guna membentengi mereka dari setiap usaha penghancuran akhlak yang memang telah direncanakan dengan maksud lebih jauh, yaitu membinasakan bangsa ini. Sesungguhnya suatu bangsa itu akan hidup dan tetap hidup selama mereka berakhlak dan beradab. Jika moral bangsa itu bejat, maka hancur dan binasalah mereka. Harapan kami mudah-mudahan usaha penterjemahan ini diridhoi Allah dan membawa kemanfaatan yang luas, amin. Penerjemah Haji Muhammad Fadlil Said An-Nadawi. Muqaddimah. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini adalah buku yang berisi pelajaran atau tuntunan dasar tentang akhlak yang mulia. Buku ini sengaja kami tulis untuk para pelajar ilmu agama atau santri. Buku ini mengandung berbagai persoalan akhlak yang paling mendasar yang sangat diperlukan oleh setiap pelajar. Apabila Allah memberi petunjuk kepada pelajar hingga dapat mempraktekkan kandungan buku ini, maka dia dapat diharapkan ilmunya diberi kemanfaatan oleh Allah, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat umum. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi petunjuk ke jalan yang lurus yang diridhoinya. Penyusun As-Syekh Muhammad Syakir. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama. Nasihatul Ustadi, nasihat dari seorang guru, litilmizihi, kepada muridnya. Ya bunayya, wahai anakku sayang,
arsyadakallahu, semoga Allah memberimu petunjuk pada kebaikan, wa waffaqaka li salihil a'mali, dan membantumu untuk melaksanakan amal kebaikan. Innaka, bahwasanya engkau, minni, di sisiku, bimanzilatil waladi, menempati tempat anak, min abihi, dari ayahnya. Nah, jadi guru menganggap murid sebagai anaknya, dan murid menganggap guru sebagai orang tuanya. Yasurruni, membahagiakanku, an aroka, bahwa aku melihatmu, sahihal binyati, berbadan sehat, qawiyal idraki, berpikiran tajam, zakiyal qalbi, berhati bersih, muhadzabal akhlaqi, berakhlak mulia, muhafizan alal adabi, menjaga adab, ba'idan, jauh, anil fuhsi, fil qauli, dari perkataan yang tidak baik. Nah, latifal muasyarati, lemah lembut bergaul, mahbuban, dicintai, min ikhwanihi, atau menyayangi sesama teman, tuasil fuqara'a, suka membantu orang miskin atau orang fakir, watus piku alad du'afai, belas kasih terhadap orang-orang yang lemah, taghfiruz zallati, suka memaafkan kesalahan, wa ta'fu anis sayyiati, dan memaafkan kesalahan, wa la tufarritu fi sholatika, dan tidak teledor dalam melaksanakan salat 5 waktu. Wa la tuhmilu fi ibadati rabbika, dan tidak wala tufarritu, dan tidak meninggalkan fi sholatika, salat 5 waktu. Wala tuhmilu, dan tidak teledor fi ibadati rabbika, pada beribadah kepada Tuhanmu. Nah, jadi ada sebuah nasihat dari seorang guru kepada anaknya, yang mana seorang guru menjadikan muridnya itu sebagai anaknya, menganggap muridnya sebagai anaknya. Dan seorang murid juga harus menganggap gurunya itu sebagai orang tuanya. Terus seorang guru itu bahagia melihat muridnya itu badannya sehat, mempunyai pemikiran yang tajam, dan guru itu bahagia melihat murid yang akhlaknya baik dan hatinya bersih. Hati bersih di sini tidak iri dengki, tidak ria, tidak adu domba, tidak suka berbohong, dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke artinya. Wahai anakku, semoga Allah memberimu petunjuk pada amal kebajikan. Sesungguhnya engkau di sisiku bagaikan anak di sisi ayahnya.
Aku akan bahagia jika melihatmu berbadan sehat, berpikiran tajam, berhati suci, berakhlak mulia, menjaga sopan santun, menjauhi perkataan kotor, ramah dalam bergaul, menyayangi sesama teman, suka membantu orang-orang miskin, belas kasih terhadap orang-orang lemah, suka memaafkan kesalahan, dan memaklumi kekeliruan orang lain. Tidak meninggalkan sholat dan tidak teledor dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan. Nah, jadi itu. Semoga kita semua bisa melaksanakan semua ini, dan semoga anak-anak kita semua, adik-adik kita semua, murid-murid kita semua bisa melakukan semua ini. Semoga kita semua dan anak-anak kita semua dan murid-murid kita semua dihindarkan dari akhlak yang tidak baik, dihindarkan dari berpikiran yang tidak baik, dihindarkan dari berhati kotor, sukaria, adu domba, pemarah, pembohong, dan lain sebagainya. Semoga kita semua dan anak didik kita dan anak-anak kita dihindarkan dari perbuatan yang tidak baik, seperti hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Amin. Mohon maaf jika ada salah. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika saya ada salah. Silakan share, komen, like, dan tulis di kolom komentar. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.